kedua. Kalau aku cek di rundown, yang akan maju yaitu kelompok dari PD Site ya. Benar kan? Betul, Mas Imam. Oke. Betul, Mas Imam. Oke. Kira-kira pada siap nih teman-teman dari PD Site? Insya Allah. Let's go. Oke, siap. Silakan teman-teman dari PD Site untuk presentasi. Untuk tulis sama ya. 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, baik. Selamat siang Mas Noval, Mas Hendra, dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada siang ini, kami dari kelompok 4, saya Rendra. Nama kelompok kami adalah PDG Insight, akan memberikan presentasi final project kami yang bertema Loan Analysis Based on Customer Behaviors. Next. Dalam skenario ini, kami bekerja sebagai data scientist dari sebuah fintech company yang bernama PT Insight, di mana bisnis perusahaan kami adalah meminjamkan uang dan mendapatkan keuntungan dengan memberikan bunga atas pinjaman tersebut. Next. Tim kami terdiri dari saya sendiri selaku pimpinan proyek dan data analis, Mas Hanif sebagai data engineer dan data scientist, Mbak Elka Nia sebagai data engineer dan business intelligence, Mbak Nisa sebagai data analis dan business intelligence, dan terakhir adalah Mas Kenneth sebagai data scientist. Next. Berikut adalah konten dari presentasi kita dari 6 poin. Next. Berdasarkan data tahun lalu, perusahaan kami mendapatkan tekanan karena keuangan kami adanya 12,3% nasabah yang tidak bisa mengembalikan pinjaman. Agar kejadian ini tidak terulang kembali di masa depan, manajemen menghendaki untuk dibuatkan sebuah metode yang sophisticated yang dapat memprediksi apakah seorang peminjam ini akan berkategori non-performer ataukah performer. Next. Kenapa hal ini perlu dilakukan? Sebagai sebuah goal adalah untuk menjaga keberlangsungan perusahaan dengan meminimalisir resiko dan menjaga kepercayaan stakeholder. Oleh karena itu, objektivitas kami adalah membuat sebuah machine learning yang didesain dapat memprediksi apakah seorang calon peminjam itu berkategori non-performing ataukah performing, sehingga bisa efektif menurunkan default rate di masa depan. Berdasarkan goal dan objektif tersebut, business metric yang digunakan adalah default rate. Next. Dari 13 fitur kami bedakan berdasarkan informasinya, yaitu customer information, customer responsibility, dan customer location. Next. Sebagai dasar dalam pembuatan machine learning telah diperoleh dataset yang terdiri dari 252.000 baris dan 13 fitur yang tidak ada duplicate dan tidak ada null value. Untuk melakukan analisis lebih dalam atau EDA, kami mengelompokkan fitur age, experience, income, current job years, dan juga mengelompokkan 28 state menjadi 10 zona dan 51 profesi menjadi 13 kelompok profesi. Next. Berikut adalah contoh bagaimana kami mengelompokkan profesi berdasarkan kelompok-kelompoknya. Next, Kak. Next lagi. Dan ini adalah contoh bagaimana kami mengelompokkan 28 state menjadi dalam kelompok 10 zona. Untuk melakukan temuan pertama kami dari data EDA adalah kami menemukan adanya anomali pada rentang usia 21 sampai 30 tahun yang memiliki experience di atas 15 tahun. Setelah kami analisis lebih dalam, pada usia 21 sampai 24 tahun terdapat experience yang di atas rata-rata. Ini kami delete, artinya sebanyak 14.075 orang atau 5,50% dari data kami delete. Sehingga dataset kami sekarang berjumlah 237.925 saja. Next. Ini adalah contoh bagaimana kemudian data kami setelah dilakukan drop. Selanjutnya Business Insight oleh Mbak Anissa. Baik, terima kasih Mas Rendra. Berikut adalah Business Insight berdasarkan loss outlook, di mana persentase customer NPL atau default tinggi terdapat pada kategori rented dan persentase PL tertinggi terdapat pada kategori owned. Hasil tersebut diperoleh dari data customer, di mana sebanyak 92% customer menyewa rumah, dan jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup timpang dengan status yang lainnya. Berikut berdasarkan marital status, customer default tertinggi terdapat pada kategori single, dan berdasarkan car ownership, customer default tertinggi terdapat pada kategori customer yang tidak memiliki mobil. Interpretasi default berdasarkan pendapatan dan status pernikahan menunjukkan bahwa nasabah dengan risiko tertinggi adalah customer yang berstatus single, kecuali pada kategori pendapatan 2,5 hingga 5 juta. Risk customer berdasarkan profesi yang sudah disegmentasi menunjukkan bahwa persentase risk customer tertinggi terdapat pada segmen profesi law enforcement, dan persentase risk customer terendah terdapat pada segmen profesi finance.
Untuk zona yang memiliki paling banyak customer adalah zona timur dan zona yang memiliki paling sedikit customer adalah zona utara. Dan berdasarkan presentasi pada zona tersebut, NPL terbesar terdapat pada zona central zone dan NPL terendah terdapat pada south zone. Next slide. Uttar Pradesh merupakan state dengan jumlah customer terbanyak, sementara Chandigarh memiliki jumlah customer terendah. Dan persentase customeris tertinggi terdapat pada state Manipur dan persentase customeris terendah terdapat pada state Sikkim. Next slide. Data pre-processing dimulai dari fitur engineering, kemudian fitur encoding menggunakan label dan one-hot encoding, kemudian fitur selection menggunakan weight of evidence dan AP, kemudian fitur scaling menggunakan minimal scaler. Split data dibagi menjadi data train 75% dan data test 25%, dan handling invoice menggunakan Semote. Right? Fitur encoding yang menggunakan manual encode adalah fitur merit single dan car ownership, dan untuk yang menggunakan one hot encoding adalah fitur segmen profesi, segmen zona, dan host ownership. Fitur selection kami menggunakan 31 fitur dari 13 fitur pada data awal. Untuk predictive modeling ada business flow simulation. Sebelum menggunakan machine learning, customer melakukan aplikasi pinjaman. Selanjutnya tim assessment meninjau aplikasi customer dan pengajuan pinjaman customer diterima. Dan setelah menggunakan machine learning, customer melakukan aplikasi pinjaman. Selanjutnya tim data melakukan prediksi performing loan customer menggunakan machine learning. Hasilnya, jika diprediksi performing loan, maka dilakukan pengecekan skor customer menggunakan state credit scoring. Kemudian aplikasi pinjaman customer diterima, dan jika diprediksi NPL maka dilakukan pengecekan skor customer juga untuk mengetahui penyebab aplikasi tidak diterima, dan selanjutnya tim asesmen mengambil keputusan apakah aplikasi customer diterima atau tidak. Dan perbedaan menggunakan machine learning atau tidak itu diharapkan setelah menggunakan machine learning biaya yang dikeluarkan lebih rendah dan default rate rendah. Untuk model algoritma kita menggunakan 6 model, yaitu decision tree, KNN, random forest, XGBoost, AdaBoost, dan Gaussian ND. Selanjutnya model evaluation akan diterangkan oleh Mas Hamid. Silakan Mas. Baik, berikutnya untuk pembahasan model evaluation, next model kan. Conclusion method di mana hasil prediksi non performing dan aktual non performing. Dua negatif itu menunjukkan hasil prediksinya performing dan aktual performing. Kemudian false negatifnya performing namun aktualnya non performing. Untuk false positif prediksinya non performing, aktualnya performing. Sehingga kami memilih matriks evaluation yang pertama itu default dan false negatif, di mana diharapkan ke depannya itu dapat menurunkan default rate, di mana yang performing loan itu terprediksi namun aktualnya tidak. Selanjutnya ada precision untuk mengurangi false positif, di mana terdeteksinya itu non performing namun artinya performing sehingga terjadi loss customer. Kemudian kami juga mengambil level score untuk kombinasi trade off antara recall dan precision. Next. Berikut hasil evaluasi model dari model yang kami lakukan, di mana didapati model evaluasi terbesar oleh model random forest, diikuti decision tree, XGBoost, dan juga KNN. Next, sehingga 4 model inilah yang kami lakukan untuk hyperparameter tuning. Berikut merupakan hasil model evaluasi dengan hyperparameter tuning, di mana dilakukan juga evaluasi menggunakan cross validation dengan pertimbangan precision, recall, dan advance score. Didapati XGBoost itu memberikan hasil evaluasi yang baik. Dan juga dari confusion matrixnya hasil reportnya paling besar. Berikut merupakan fitur importance, di mana bobot dari fitur yang mempengaruhi model, customer info itu memberikan impact terbesar, diikuti dengan region dan profession. Next. Berikut confusion matrix dengan model XGB pada data validation, di mana didapati nilai default rate-nya itu menjadi 8,83% dan opportunity loss-nya didapati 2,92%. Next. Untuk selanjutnya credit scoring akan dijelaskan oleh Mas Kenneth. Ya, terima kasih Mas Hanif. Untuk credit scoring digunakan fungsi score berasal dari modul of binning atau optimal binning yang merupakan salah satu library Python. Base estimator yang digunakan adalah logistic regression dan range score-nya dari 0 sampai 800. Nah, kalau kita lihat dari yang pertama, ada variable income dengan kelompok income yang sekitar 1,1 hingga 6,1 juta dan kelompok income yang di atas 6,1 juta memiliki berbeda sekitar 3,7, namun kelompok yang cuma 1. Kemudian ada variable age, lihat bahwa semakin tua semakin tinggi juga skornya. Kemudian berikutnya ada experience sama seperti age,
terlihat bahwa semakin tinggi experience-nya maka semakin tinggi juga skornya. Lalu ada variabel merit single di mana skor untuk status yang lebih sudah menikah itu lebih tinggi dibandingkan yang belum. Kemudian ada variabel house ownership di mana skor status kepemilikan rumah yang memiliki rumah dan tidak memiliki maupun menyewa itu lebih tinggi dibandingkan yang hanya menyewa. Kemudian ada yang variabel car ownership tempat mobil di mana skor untuk yang memiliki mobil itu lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki. Untuk current job years atau lama bekerja di tempat yang sekarang skornya tidak terlalu berbeda di antara yang di atas sama di bawah 2 tahun. Kemudian ada variabel current house years di mana skor untuk yang di atas 11 tahun sedikit lebih tinggi dibandingkan yang di bawah 11 tahun. Lalu ada variabel profesi di mana bracket profesi teknologi spesialis, ekonomis, dan petroleum engineer merupakan yang tertinggi dengan skor 1,1 dan bracket yang terendah dengan skor minus 19 diisi dengan chartered accountant, software developer, superior, army officer, dan police officer. Lalu untuk CT karena terlalu banyak jadi tidak akan disebutkan satu persatu, namun bracket CT dengan skor tinggi memiliki 237 skornya. Setelah itu skornya menurun dan semakin menurun hingga next yang memiliki skor minus 114. Lalu terakhir ada variable state atau negara bagian di mana bracket state dengan skor yang tertinggi memiliki skor 36 dan bracket state dengan skor yang terendah memiliki skor 29. Dapat dilihat bahwa perbedaannya tidak terlalu jauh. Next. Baik, untuk business recommendation akan saya serahkan kepada yang mendatangnya. Ya, terima kasih Mas. Karena selanjutnya tim kami akan membuat business recommendation berdasarkan hasil credit scoring dan juga machine learning tadi. Rekomendasi bisnis yang pertama adalah melakukan ekspansi bisnis di daerah-daerah yang memiliki scorecard value yang tinggi. Kemudian juga untuk bagian promotion dan marketing bisa dibuat campaign untuk yang ditujukan kepada customer-customer yang memiliki performing loan baik sesuai kriteria dari exploratory data analysis yang telah kami lakukan. Kemudian dari hasil machine learning tadi yang sebelumnya default rate sebesar 12,3% bisa turun ke 8,83% dengan opportunity loss sebesar 2,92%. Selanjutnya ini adalah beberapa contoh customer yang sekiranya prospektif, yaitu customer yang berlokasi di Lucknow, Dehradun dan sebagainya dengan scorecard value yang tinggi. Dengan selain itu juga customer dengan profesi teknologi spesialis, ekonomis dengan value score tinggi, kemudian customer age dengan usia di atas 33,5 tahun, juga dengan customer yang memiliki mobil dan status kepemilikan rumah milik pribadi yang sudah tinggal di rumah tersebut lebih dari 11,5 tahun, kemudian customer yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 17,5 tahun, juga customer dengan marital status menikah. Selain itu juga customer yang berlokasi pada state Sikkim, Uttarakhand, Punjab, dan Karnataka. Berikut adalah bisnis simulasinya. Jadi diharapkan pengajuan untuk permohonan dari aplikan ini bisa dilakukan predictive modeling dengan menggunakan SGBoost dan juga scorecard sehingga bisa dikategorikan ke dalam kategori customer yang PL dan juga NPL. Jika kategorinya PL maka akan di-approve, sementara kalau NPL akan di-reject. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman dari kelompok PD dan Insight. Ini kelompok yang gak kalah bagus juga ya dari kelompok sebelumnya untuk presentasinya. Nah, mungkin kita lanjut lagi teman-teman ya ke sesi tanya jawab yang aktif oleh para juri. Mungkin tadi karena dari Mas Hendra, mungkin sekarang boleh dari Mas Asmi nanti kita tahu tanya jawabnya. Ya, oke, thank you tim Insight ya, panggilnya singkat aja. Ya, ini tadi Oke, ini teman-teman tadi diriku katakan ada good pointnya adalah teman-teman tadi nge-state selain berapa bisa nurunin default rate, tapi juga teman-teman nge-state juga opportunity loss di situ ya. Dan juga ada flow bisa cukup dipahami. Oke, tapi di luar itu ini diriku mau komentar pertama terkait dengan data ya. Ini teman-teman datanya too much dan jadi kayak satu halaman itu ada 2 insight dengan coba lihat ya ini apa data visualization ya. Nah sebelumnya nah ini ya, jadi teman-teman sering masukin 2 tabel gitu ya dengan kalimat yang panjang-panjang.
terus angkanya kecil-kecil sih gitu ya buat diriku, atau mungkin yang lain. Tapi poinnya di sini adalah teman-teman 51 halaman ya kalau nggak salah tadi ya, banyak. Tapi ya dengan informasi yang banyak, jadi teman-teman ngebuat penjelasannya gitu ya. Nah jadinya buat pendengar ini akan sangat sulit untuk memahami konteksnya. Teman-teman jelasin segala macam, tapi jujur dari diriku ini di insight-insightnya nggak ada yang nyantol. Karena ketika diriku coba teman-teman jelasin, diriku coba pahamin dulu datanya gini, sementara teman-teman udah pindah halaman atau udah yang kanannya lagi gitu ya. Ini too much information. Dan konteksnya kalau kayak gini mau nggak mau ya teman-teman, ketika teman-teman ada banyak, teman-teman perlu ringkas dan nge-step fokusnya di mana. Karena proses teman-teman tadi yang teman-teman eksplor banyak. Sementara kalau misalnya teman-teman kasih rekomendasi pasti jadinya banyak banget kalau misalnya kaitan sama ini gitu ya. Mau nggak mau biar diringkas, satu ini dari segi visualisasi juga diperingkas gitu ya, satu halaman satu mungkin kalau misalnya informasi banyak, dan fokus ke poinnya apa di situ gitu, dan dibantu dengan visualisasinya lagi lebih oke lagi gitu Mas Hendra bisa lebih paham nanti kantornya gitu ya. Tapi juga nanti teman-teman bisa kita ini dari data ini misalnya teman-teman sampaikan dari datanya ternyata menarik nih, bahwa kontribusi performing loans paling besar itu bisa berbeda itu dari segi state misalnya di state antara state kategori 1 sama 2 itu perbedaan non performing loans-nya tinggi dibandingin kalau misalnya teman-teman pakai variabel yang lain gitu ya. Jadi teman-teman bisa katakan ini buat untuk business recommendation kita akan fokus ke masalah yang ini gitu ya. Nah jadi ketika teman-teman masuk ke situ, strategi-strateginya pun tadi nggak yang terlalu umum gitu ya. Tadi teman-teman ada ada 2 ya tadi, coba lihat business scaling sama marketing ya, coba lihat business recommendation banyak Kak. Gimana sih Business recommendation? Nah, business expansion dan promotion and marketing ini bukan business recommendation nih teman-teman, ini adalah keharusan gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu sampaikan ini, pasti perusahaan akan melakukan ke arah expansion dan promotion dan marketing. Promotion and marketing itu teman-teman jelaskan itu udah tahu, tapi justru yang diharapkan ada teman-teman promotionnya seperti apa gitu ya, atau marketingnya seperti apa. Nah ini justru yang harus teman-teman gali instead of teman-teman tadi, makanya teman-teman terlalu fokus banyak jadi bingung juga mungkin teman-teman gitu ya ngasih rekomendasi promotionnya kayak gimana. Tapi kalau teman-teman bisa ngelihat aja tadi mana yang paling impactful kalau teman-teman fokusin misalnya tadi based on state, maka gimana caranya teman-teman promosi ke state itu. Misalnya teman-teman jadinya eksplorasi gitu ya dari eksternal data, persona dari orang-orang di state tersebut seperti apa, maka gimana caranya teman-teman promosi di sana gitu ya. Dan teman-teman bisa highlight ke sana. Jadi tim produk pun pas melihat presentasi teman-teman nggak bingung. Jadi kayak teman-teman ngasih banyak data gitu ya, banyak data segala macam, tapi pas kasih rekomendasi tuh nggak kena. Ini kita udah tahu bahwa memang promotion dan marketing itu harus dilakukan gitu. So seperti apa nih rekomendasi? Nah ini yang teman-teman perlu eksplor di sana gitu ya. Jadi tadi 2, pertama dari segi data, karena data ini mainnya teman-teman tuh banyak gitu ya, maka coba difokuskan, cari teman-teman pas deliver insight, fokuskan ke yang paling impactful gitu ya. Dan juga teman-teman perlu dijelaskan di situ ya, dijelaskan bahwa ini kita akan fokus ke yang impactful buat rekomendasi ke stakeholder gitu ya. Baru nanti pas di sini promotion and marketing, jadi teman-teman bisa fokus ke itu gimana caranya gitu ya. Nah teman-teman bisa cari riset aja eksternal, banyak kok ide-ide gitu terkait dengan gimana promosi gitu. State based on state gitu. Jadi lebih enak kena gitu ya. Itu secara umum. Paling satu lagi nih yang teknis yang dilakukan, tahu dong tadi kurang nangkap yang highest risk by state. Bentar. Nah ini gimana, bisa dijelasin lagi gak? Ini diriku nyantol di sini nih tadi, agak bingung. Ya, izin menjawab ya Mas. Jadi kan kita state-nya punya 28 state. Misalnya kalau dimasukin dalam satu grafik itu agak terlalu banyak. Gitu, dan tulisannya kurang jelas. Makanya ini diambil 5 customer
5 state dengan customer tersedikit dan juga 5 state dengan customer terbanyak. Nah, yang ini itu, yang state Sikkim ini, dia itu punya non-performing loan yang paling sedikit juga gitu. Sementara di yang Manipur ini, meskipun dia termasuk ke dalam 5 state yang customer-nya terendah, tapi dia non-performing loan-nya paling tinggi di antara semua state, yaitu 19,2% kayak gitu. Iya, nah maksudnya dari coba aku naik mungkin orang lain yang lain ya, coba teman-teman nge-state ini masukin dua informasi ini, satu dari jumlah customer, terus di dua kategori yang beda ini teman-teman ngejelasin bahwa di Manipur customer coverage-nya paling tinggi, terus lowest-nya di Sikkim. Itu tujuannya apa? Apa insight yang mau disampaikan? Sintesisnya tuh apa? Bisa gak? Aku tadi itu nyari sintesisnya tuh maksudnya gimana itu nggak dapat. Coba dijawab ya. Jadi sebenarnya kita tuh kayak lihat persentase, tapi kok dia jumlahnya sedikit customer-nya. Maksudnya termasuk 5 yang paling sedikit customer-nya. Jadi kita pakainya angka, terus dikasih persentase. Ya, cuma maksudnya kayak jadi apa nih dari sini? Aku kalau ahnya itu apa gitu? Ahnya itu apa di sini? Ada tidak? Atau just teman-teman ngedump aja ini ada informasi nih gitu ya? Tapi nggak tahu fungsinya apa. Karena yang kan teman-teman ini kan ini cuma dari kanan kiri ini sebenarnya teman-teman mau ngejelasin jumlah customer, tapi pas ngejelasin jumlah customer pun di sini dibingungkan dengan ada informasi juga NPL-nya gitu ya. 10 yang apa nih? 10 yes no-nya buat NPL. Tapi justru NPL-nya itu baik yang tertinggi dan yang terendah itu ada yang paling customer paling sedikit. Nah, so-nya itu apa? Izin menambahkan, Mas. Ya, jadi idenya itu adalah kita nih pengen melihat bahwa dari state yang jumlah customer sedikit ini ternyata memiliki varian yang berbeda-beda. Artinya walaupun dia sedikit tapi ada dari state Manipur dia ternyata non-performing itu sekitar 19,2% gitu. Kemudian kalau untuk Sikkim ternyata hanya 4,6%. Artinya dari sisi ini kelihatan bahwa sayangnya kita memang tidak bisa menampilkan data yang lain karena ada 58 state kan, ada 28 state. Dari sisi ini tuh kelihatan bahwa ternyata walaupun customer sedikit tapi dia memiliki signifikansi terhadap default rate, Mas. Itu aja sih, Mas. Iya, nah ini maksudku apakah kan ini kalau yang kiri ini teman-teman ngeliatinnya sangat random bahasanya NPL-nya ya, ada yang tinggi, ada yang rendah banget, ada yang jadi nggak ada patternnya. Nah, apakah pattern yang random ini eksklusif ke yang 5 ini atau sebenarnya semua state itu sama gitu ya? Dan jadinya kalau misalnya randomnya itu berbeda-beda, maka kita bisa katakan state itu tidak mempengaruhi jumlah customer di sini tidak mempengaruhi bagaimana NPL-nya gitu. Justru orang mungkin misalnya teman-teman mungkin misalnya gini, teman-teman pengen nunjukin NPL-nya tuh kayak gini, tapi nanti teman-teman klasifikasikan, oke, ini ada state dengan misalnya state dengan tingkat pendapatan daerahnya sekian gitu ya, rata-ratanya berapa, misalnya di atas 5 juta. Ini daerah ini rata-rata pendapatan di bawah 5 juta. Yang misalnya daerah mana gitu. Nah, terus nanti dari sini dilihatin, oke, ternyata justru yang daerahnya 5 juta pendapatannya itu ya rata-ratanya di atas 5 juta sampai 10 juta, customer-nya kita banyak. Tapi default-nya tinggi. Sementara yang dari 5 juta ke bawah default-nya tinggi tapi customer-nya rendah karena jarang yang minjem misalnya. Tapi yang di atas 10 juta ke atas gitu misalnya, rata-ratanya ini mereka pinjamannya banyak tapi mereka nggak ada yang default secara NPL rendah. Jadi ada konklusi yang teman-teman ambil di situ. So ini kita teman-teman bisa katakan oke, nanti berarti kita state-nya pemilihannya bisa basis on ini gitu. Nah, cuma kalau dari sini aku nggak nangkap ini state ini dimension Manipur ini paling tinggi, Manipur ini paling rendah dan sini
Dari Manipur ini paling tinggi dan Sikkim ini paling rendah tuh untuk apa? Nah itu yang susah banget untuk dicernanya gitu ya. Dan kalau teman-teman jelasin ini, sementara ada insight-insight lain, itu aku yakin teman-teman yang lain pasti akan bingung, jadinya ketinggalan informasi. Jadi informasi-informasi yang nggak penting nggak usah dimasukkan. Itu yang justru yang ada insight-nya, kalau teman-teman nemu aha-nya apa, teman-teman masukin. Kalau enggak, dengan kondisi informasi sebanyak ini better diadakan. Gitu sih kalau dari aku ya. Itu ya teman-teman ya. Oke Mas. Thank you. Saya lanjut nih. Saya ada berapa menit? Saya ada 4 menit lagi Mas. Oke. Lanjutin yang ini ya, terkait ini ya. Kalau hanya untuk melihat like distribusi per state, ya udah biasanya yang kita lakukan ambil topnya aja, fokus ke top. Yang tertinggi aja, yang kecil nggak usah gitu. Misalnya ambil top 10, sisanya jadi others gitu. Lalu lihat polanya. Gitu aja, simpel itu gitu ya. Karena yang kecil-kecil kan perintilan tuh istilahnya. Kayak kita nggak begitu peduli dengan yang kecil-kecil. Karena waktunya terbatas, saya mau fokus ke credit scoring nih, karena ini beda nih credit scoring. Terutama ini juga data set beda nih, yang ngomongnya attrition lagi akhirnya gitu ya. Tadi attrition terus. Oke, ini tentuin points itu dari mana? Ini belum clear buat saya. Bisa jelasin nggak? Izin jawab Mas. Ya. Ya dari ini Mas, dari apa namanya fungsi scorecard dari library of binning. Jadi dia ngebin sendiri bracket income, age, experience dan seterusnya secara yang menurut dia optimal. Kemudian berdasarkan modelnya base estimatornya di situ logistic regression dan harus modelnya harus linear model karena harus ada .cof-nya. Jadi logistic regression dengan itu terus ditentukan juga 0 sampai 800 score range-nya. Jadi setelah itu berdasarkan ibaratnya pengaruh setiap variabel dan bin dari variabel tersebut dalam menentukan apakah seorang itu PL atau PL. Oke. Artinya ini model juga kan? Ini cuma beda algoritma. Pakainya yang tadi algoritma yang jelasin tuh ini ada library-nya gitu kan? By calculations, terus dapat skor ini gitu kan berarti? Iya Mas. Terus kenapa harus bikin 2 model berarti? Enggak, tadi ada model XGBoost, ada lagi model yang credit scoring ini. Kenapa harus ada 2? Dan gimana menghandle 2 model ini gitu? Saya jelasin nggak? Ya, saya menurut XGBoost bagus, tapi menurut credit scoring jelek. Apa yang terjadi gitu? Saya jelasin nggak? Izin menjawab Mas. Ya, jadi sebenarnya kami tadinya emang buat skenario dari awal, dari bisnis flow-nya juga, atas hasil diskusi sama mentor. Tadinya intinya kami hanya pakai yang XGBoost aja ya, tapi karena untuk menunjang yang XGBoost-nya ini, maka dibuatlah credit scoring. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya udah dicoba juga simulasi ke beberapa customer yang XGBoost-nya itu sesuai sih Mas, yang terprediksi risk-nya 1 dari credit score-nya 1. Cuma kemarin karena injury time jadi nggak masuk slide. Jadi tapi untuk menunjang tadi. Oh iya. Soalnya ketika kalian bikin credit scoring, analisisnya harus sama nih. Kalian bikin juga recall-nya gimana, precision-nya gimana, kayak gitu juga gitu. Ini kayak modelnya aja ada score-nya, cuma nggak tahu ini bagus atau enggak. Terus ketika ada 2 ditambah XGBoost gimana handle-nya malah jadi bingung gitu ya. Jadi malah jadi sekarang ya garam aja nih nambah di sini gitu. Ini loh kita bikin sesuatu yang lain gitu. Cuma jadi nanggung, nggak tuntas gitu kira-kira ya. Itu untuk masukan dari tim assessment sih, dari business flow-nya. Jadi untuk menunjang XGBoost tadi ada credit scoring juga seperti itu. Ya. Dan juga ini tekniknya kan nggak diajarin di kelas gitu. Jadi agak buat teman-teman juga bingung juga ini apa sih gitu. Sekalian pakai statistik ini kan. Kalau di breakdown based on satu variabel, kira-kira perbandingannya gimana itu sebenarnya. Cuma kalau menurut saya XGBoost sudah jauh lebih canggih dari ini, jadi udah XGBoost saja udah cukup gitu, nggak perlu ada credit scoring tambahan gitu. Ya, izin nambahin Mas. Jadi mungkin lebih ke credit scoring itu untuk membantu ibaratnya kalau XGBoost itu mungkin agak susah di-explain gitu modelnya. Jadi dengan adanya model yang lebih basic dan linear seperti logistic regression menggunakan credit scoring ini bukan hanya bisa di-explain tapi bisa di-quantify lah ibaratnya weight dari setiap fitur dan setiap bin daripada
tersebut seperti itu, Mas. Oke. Berarti ini problem statement di awal nih. Objektifnya adalah membuat suatu model prediksi yang mudah di-explain gitu kan. Yang artinya tree base dicoret nih, jangan pakai tree base, susah di-explain. Kalau ada customer yang komplain kita nggak bisa jelasin gitu. Jadi dari awal ya udah arahnya pakai yang linear base, logistic regression gitu misalnya. Jadi nanti outputnya adalah model logistic regression dengan weight gitu. Atau pakai tree base juga boleh, decision tree. Ketika ini hasilnya jelek atau bagus, kita bisa lihat tree-nya kan. Kenapa dia jelek, kenapa dia bagus, bisa di-explain gitu ya. Jadi dua problem berbeda ya kan. Jadi milihnya salah satu, tergantung kebutuhan. Mau yang akurat banget atau yang mau explainable gitu. Jika ada dua-duanya dicampur, tambah bingung juga tuh. Ujungnya pakai credit scoring jelas, tapi menurut XGBoost yang lain, kita nggak bisa explain juga di ujungnya gitu ya. Kira-kira gitu ya. Oke, dari saya itu aja tadi buat tambahan. Oke, terima kasih. Nih, ya melakukan sesuatu yang baru juga bagus juga buat eksplorasi. Iya, Mas. Mas, maaf, Yes. mau menambahkan aja kenapa kenapa setelah XGBoost pakai credit scoring? Karena XGBoost itu kan black box, kita nggak tahu dalam seperti apa cara dia mengerjakan. Jadi akhirnya kita pakai credit scoring sebagai acuan untuk tim assessment itu sendiri gitu. Ya makanya itu explainability kan. Nah itu tadi XGBoost-nya jadi nggak guna dong. Kita jadi nggak percaya XGBoost karena nggak bisa di-explain gitu. Makanya milihnya salah satu, mau akurat atau mau explainable gitu. Ya. Iya. Hasil dari rekomendasi mentor juga sih katanya kalau di industri loan itu kalau langsung model ini risk ini enggak gitu kan, banyak yang nggak percaya stakeholder makanya dibuat credit scoring. Berarti dari awal pakainya linear regression aja, kalian fokus modelingnya credit scoring gitu, lupakan XGBoost. Cuma karena nggak diajarin tadi itu Mas, jadi takutnya melenceng. Ini nggak masalah ya. Sini kan kalian belajar modelingnya. Iya, betul. Tapi secara proses kalian udah oke sih, udah sesuai, udah on track gitu. Maksudnya kan ada dua ini yang bikin bingung jadinya. Itu ya tim PP.Keep Insight. Thank you. Thank you Mas Hendra, thank you Mas Noval. Thank you, Mas. Oke, teman-teman, thank you juga Mas Hendra dan Mas Asmi atas insight-nya, teman-teman. Semoga itu ya sama seperti yang lain bisa menjadi insight atau improvement buat kita semua di ke depannya.